Selamat malam, selamat datang di channel Lincak Misteri. Bersama saya Dewahyu. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri Alas Gunung Cempo. Alas Gunung Cempo ini adalah tempat orang meminta-minta jabatan, kekayaan, ataupun pesugihan-pesugihan lainnya, ilmu yang beredar di masyarakat. Bagi teman-teman yang belum tahu, Alas Gunung Cempo ini terletak di salah satu kabupaten kecil di Jawa Tengah yang nggak jauh dari Semarang, sekitar 2-3 jam dari kota Semarang. Buat yang penasaran bisa langsung cek ke lokasinya sendiri. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menurut narasumber yang kami dapatkan, di Alas Gunung Cempo ini terdapat dua golongan jin, jin fasik dan jin muslim. Dan jin fasik ini atau jin-jin jahat ini sering mengganggu masyarakat desa sekitarnya melalui penampakan, pendengaran yang nggak sewajarnya didengar di desa yang cukup jauh dari perkotaan, dan kendaraan lalu lalang di malam hari yang agak mustahil terjadi di tempat itu. Sebut saja contohnya kereta api yang lewat, sedangkan di daerah itu sangat jauh dari rel kereta api. Menurut salah satu sesepuh di desa tersebut, mereka yang datang untuk meminta jabatan, pesugihan, ataupun yang lain-lainnya, mereka datang di waktu-waktu jam ganjil, misal jam 7, jam 9, 11, dan seterusnya. Dan mereka yang datang, mereka ini membawa persyaratannya sendiri seperti sesajen ataupun yang lain-lainnya, sesuai persyaratan yang mereka minta, dan menyebutkan janji-janji yang akan mereka laksanakan untuk bersekutu dengan jin di area tersebut. Ada satu kejadian. Ini kejadian dialami oleh penduduk sekitar. Sebut saja namanya Mbah. Si Mbah ini berjualan kambing setiap harinya. Dan pada satu momen, dia ini ditawarin kambing oleh tetangganya yang ternak kambing juga. Tetangganya bilang gini, "Mbah, saya mau jual kambing saya, tapi keadaannya kayak gini. Perut, kaki, udah ada belatungnya." Dan si Mbah pun menjawab, "Kok bisanya gini, kenapa?" Dan si bapak ini yang mau jual kambing, dia bilang, "Ya Mbah, tadi malam saya ngimpi kambing saya digigit anjing sama biawak. Pas paginya saya cek, kambing saya udah gitu Mbah, udah ada belatungnya." Dan si Mbah pun bilang, "Ya udah, tak beli. Tapi saya nggak berani mahal-mahal, soalnya keadaan kambingnya sakit." Dan bapak pun menjawab, "Ya udah Mbah, nggak apa-apa, yang penting laku. Dan juga kalau kambingnya mati, berarti kan udah tanggung jawabnya si Mbah." Dan mereka berdua pun akhirnya sepakat. Setelah kambing dimasukkan ke kandang, si Mbah ini duduk-duduk di depan rumah pas sore hari. Selang berapa lama terdengar suara buk yang cukup keras. Dan si Mbah pun langsung kaku, seperti ketindihan. Saat kejadian itu, si Mbah merasa didatangi oleh dua orang perempuan. Kedua perempuan ini mendatangi si Mbah, dan si Mbah pun bertanya, "Kalian siapa?" Kedua orang ini pun memperkenalkan dirinya, Nyai Klenting dan Nyai Rumini. Kemudian mereka berdua ini bertanya sama si Mbah,
"Mbah, kambing saya mana?" Dengan kebingungan si Mbah pun menjawab, "Kambing yang mana?" Dua orang ini pun menjawab, "Kambing dari bapak yang tadi kesini." Si Mbah pun kemudian menjawab, "Itu udah jadi kambing saya, udah tak beli." Nyai Rumini dan Nyai Klending ini pun bilang, "Ini kambing saya, dia cari rumput di tempat saya. Ini kambing nyari makan di tempat saya, jadi ini punya saya. Ini kambing mau buat acara nikahan anak saya." Dan si Mbah pun menjawab, "Nggak bisa, ini kambing saya." Terjadilah perdebatan antara mereka bertiga. Kemudian dua orang ini, Nyai Klending sama Nyai Rumini, bilang sama Mbah, "Ya udah gini aja, kambing buat kamu, tapi istri kamu harus bantu-bantu di nikahan anak saya." Dengan tegas si Mbah pun menjawab, "Nggak bisa, istri saya nggak tak izinin buat bantu-bantu di tempat kamu." Akhirnya dua orang ini pun pergi dan sambil bilang gini, "Ya udah, saya mau ambil kambing punya orang lain." Si Mbah pun menjawab, "Ya udah, silakan. Tapi dengan syarat orang yang diambil kambingnya ini nggak keberatan dan jangan dipaksa." Setelah itu pun dua orang ini langsung pergi. Nyai Rumini dan Nyai Klending ini pergi meninggalkan Mbah. Saat sadar dari ketindihannya itu, si Mbah pun masuk ke rumah dan melihat istrinya udah terbaring di lantai. Dengan panik, si Mbah pun teriak manggil tetangga, minta tolong ini gini. Setelah dibawa ke puskesmas, semua orang yang ngantor ini pun heran. Gak ada penyakitnya kok bisa tahu-tahu pingsan. Dokter pun gak berani menyebutkan ini penyakitnya apa. Setelah hampir 1-2 jam, saat istri si Mbah ini udah mendingan, diajaklah pulang ke rumah. Nggak lama, si Mbah pun membuat selamatan, tolak balak, bahasa dari si Mbahnya tolak balak, supaya tidak ada gangguan-gangguan dari penunggu alas Gunung Cempo itu. Ada satu kejadian, tepat di tahun 2016. Ada wanita umur 40 tahun. Dia ini kurang lebih 1 tahun mengalami gangguan dari makhluk-makhluk halus. Belum sempat dia sembuh dari gangguan itu, dia sudah meninggal pada hari Sabtu. Dan menurut mitos yang beredar di daerah tersebut, kalau ada orang yang meninggal di hari Sabtu, dia pasti ngajak teman atau yang lainnya untuk meninggal juga. Tepat 1 minggu, ada 2 orang anak yang meninggal secara mendadak. Saat kejadian ini, desa pun menjadi sepi. Gak ada orang yang berani keluar kecuali dia ronda. Dan 3 atau 4 hari setelah 2 anak ini meninggal, beberapa orang yang jaga malam ini mendengar suara seperti anak-anak bermain. Dengan rasa penasaran dan agak sedikit takut, orang-orang ini mengecek ke arah sumber suara. Setelah ketemu sumber suaranya, dilihatlah 2 orang anak sedang bermain. Kemudian salah satu dari orang yang ronda ini bilang ke anak yang sedang main ini, "Udah malam, Dek, ngapain masih main? Pulang." Setelah nengok, 2 anak ini bukannya menjawab ataupun apa, dia cuma ketawa terus lari masuk ke alas Gunung Cempo ini. Setelah rumor orang ronda melihat 2 anak yang meninggal ini beredar, desa pun sangat sunyi. Bahkan habis isya pun udah gak ada orang yang keluar dari rumah. Mereka lebih memilih untuk di rumah.
saat kejadian ini belum selesai ataupun masih hangat-hangatnya, ada kejadian lagi. Seorang lansia ini menghilang dari desa sebelah. Setelah dicari 3 hari, ini nggak ada kemajuan ataupun kabar di mana bapak ini berada. Akhirnya dari desa sebelah ini memutuskan untuk mencari di area alas Gunung Cempo ini. Dan mereka pun bertemu dengan pencari kayu bakar. Dan ditanya, "Pak, lihat orang masuk sini nggak? Lansia." Pencari kayu bakar ini pun menjawab, "Iya mas, saya lihat, tapi aneh. Masa dia nyuruh saya mampir ke rumahnya, katanya rumahnya di sini. Sedangkan ini hutan." Dan setelah ditunjukkan fotonya, pencari kayu bakar ini pun menjawab, "Iya mas, benar ini orangnya." Habis itu langsung dicari keseluruhan di alas Gunung Cempo ini, disisir dari barat ke timur, dari selatan ke utara. Akhirnya ketemu, tapi dengan kondisi sudah meninggal. Dan jenazahnya kondisinya udah kering, mengecil sampai seukuran kambing. Udah ketemu, tapi belum ada yang ngangkat. Akhirnya ada satu orang yang mencoba ngangkat dari pihak keluarga. Tapi orang itu nggak kuat. Karena berat banget katanya. Sampai akhirnya jenazahnya itu dipindahkan oleh 4 orang laki-laki yang badannya besar-besar. Setelah kejadian ini menggemparkan hampir seluruh desa di daerah tersebut, ada rumor yang beredar. Katanya dia dijadikan tumbal oleh saudaranya yang meminta di Gunung Cempo ini untuk jadi kepala desa. Sebelum jadi kepala desa, dia datang ke alas Gunung Cempo ini untuk meminta dijadikan kepala desa. Tapi setelah jadi, dia lupakan janji-janjinya. Dia bersekutu dengan siapa. Ada pantangan-pantangan yang dia langgar. Dan anehnya, pas kejadian tersebut, pas dengan masa jabatan kepala desa habis, rumor pun semakin berkembang dan menyebar ke desa-desa tetangga. Kita flashback ke belakang sebentar. Pas kejadian si mbah ini kambingnya mau diambil, tapi mbah nggak mau. Dan besoknya kambing dari tetangganya mbah yang juga jualan kambing, tapi anehnya kondisi kambingnya mati, lemas, dan banyak belatungnya, persis seperti kambing yang si mbah beli dari tetangganya yang lalu. Demikianlah cerita dari alas Gunung Cempo. Sekian, saya Dewahyu. Nantikan cerita horor selanjutnya.